Shalom semuanya yang diberkati oleh Tuhan. Selamat datang kembali di dalam Grace Discovery. Hari ini kita masuk dalam pelajaran yang sangat luar biasa, yaitu iman yang bekerja oleh kasih. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus, kita akan pertama membaca dalam kitab Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-6. Di buku Anda ada, saudaraku, kitab Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-6 berkata bahwa sebab bagi orang yang ada dalam Kristus Yesus, hal bersunat dan tidak bersunat tidak mempunyai arti. Ayat yang berikutnya berkata, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Jadi saudaraku yang kekasih, Paulus meneguhkan jemaat yang ada di Galatia dan juga meneguhkan kita semuanya orang-orang percaya. Suatu kebenaran yang sangat luar biasa. Suatu kebenaran yang memberikan kepada kita sesuatu hal yang penting sekali bagi setiap kita. Apa itu saudaraku? Iman itu bekerja atau iman itu berproduksi, iman itu bekerja ketika kali kita tahu kita menerima kasih daripada Bapa kita di surga. Ya, firman Tuhan itu berkata, iman itu bekerja oleh kasih. Tidak peduli berapa lama kita telah menjadi orang percaya, saudaraku yang kekasih, karena iman itu bisa terjadi, iman itu bisa muncul kepada siapa saja orang yang percaya kalau dia punya Bapa yang sangat baik. Kalau dia punya Bapa yang mengasihi dia, saudaraku yang kekasih. Kalau kita punya Bapa yang sangat mempedulikan kita. Kalau kita punya Bapa yang sangat tahu apa yang menjadi semua yang terbaik, semua yang menjadi keperluan dan kebutuhan kita. Dan dia itu Bapa yang sangat mengasihi kita. Saudaraku, menyadari tentang kasih Bapa kita di surga kepada kita. Disitulah kita mempercayai bahwa doa-doa kita akan terjawab. Setiap seruan kita akan didengarkan oleh Tuhan. Kenapa? Firman Tuhan berkata, kita menjadi isi hatinya. Kita ada di dalam hatinya karena kasihnya yang begitu besar kepada kita semuanya. Amin, saudaraku yang kasih. Jadi siapapun kita, saudaraku, kita mengucap syukur bahwa iman itu bekerja dalam diri kita. Ketiga kali kita selalu menyadari, kita mempercayai kalau kita punya Bapa yang sangat baik, Bapa yang mengasihi kita semuanya. Nah, saudaraku yang kekasih, kalau kita memperhatikan, firman Tuhan berkata, Bapak manakah di antara kamu yang jika anaknya meminta roti diberikannya ular, jika anaknya minta ikan diberikannya kalajengking? Kalau kamu Bapa yang jahat tidak melakukan hal yang demikian, firman Tuhan berkata, apalagi aku Bapakmu di surga. Dia memberikan yang terbaik bagi kita semuanya. Amin, saudaraku yang kasih. Jadi percayalah bahwa hal yang sangat luar biasa yang selalu Tuhan sampaikan kepada kita, Dia adalah Bapa kita yang sangat mengasihi kita. Sehingga dalam semua apapun yang kita doakan, apapun yang kita serukan, kita percaya Dia mendengarkan setiap doa-doa kita. Karena kita adalah anak yang dikasihi oleh Bapa kita. Nah sekarang saudaraku yang kekasih, ketiga kali kita percaya bahwa kita mempunyai Bapa yang sangat mengasihi kita. Bapa yang baik, sumber yang tidak pernah habis-habisnya, selalu merancangkan yang terbaik bagi kita. Dia pribadi yang sangat mengasihi kita. Maka akan muncul suatu kerinduan dari dalam diri kita sebagai anak-anaknya untuk punya persekutuan, untuk punya hubungan yang semakin hari semakin dekat dengan Dia. Doa itu, saudaraku yang kekasih, sebenarnya adalah suatu hubungan alamiah atau natural dari setiap kita orang-orang percaya. Doa itu bukan menjadi suatu keharusan, tapi mengetahui karena Dia mengasihi kita, Dia Bapa kita yang sangat baik, Dia sumber segala yang kita butuhkan, Dia mengetahui semua isi hati kita, apa yang kita pikirkan, apa yang menjadi semua keperluan dan kebutuhan kita. Dia mengenal kita, dan Dia menjadi sumber segala pertolongan, sumber kelepasan bagi kita. Segala yang terbaik yang ada dalam isi hatinya adalah untuk kita. Maka secara alamiah, kita ingin selalu bersekutu dengan Dia. Itulah yang disebut dengan doa itu, saudara yang kasih.
kerinduan kita untuk bersekutu intim dengan Bapa kita. Jadi sama seperti anak-anak, saudaraku yang kasih. Dia intim dengan bapaknya. Kapan aja dia bisa bicara dengan bapaknya. Karena dia tahu dia punya bapak yang sangat baik. Terlebih-lebih bapak kita di surga. Dia bapak yang sangat baik, yang sangat mengasihi kita. Sehingga karena menyadarin kebaikan-kebaikannya. Ya, menyadarin kebaikan-kebaikannya. Dia bukan bapak seperti yang sering sekali saya katakan. Dia bukan bapak yang mengejar-ngejar kesalahan kita. Tapi dia bapak yang menolong kita, menopang kita. Bahkan di tengah-tengah kegagalan kita, dia juga bapak yang hadir, pingin mengangkat kita. Dia bapak yang sangat baik. Karena kebaikan-kebaikan itulah kita pengen sekali bersekutu dengan dia. Dan persekutuan dengan dia, itu salah satunya tercetus melalui doa-doa kita. Jadi saudaraku, doa itu satu respon yang alamiah dari orang yang percaya kalau kita punya Bapa yang sangat baik, yang sangat mengasihi kita semuanya. Saudaraku, saya percaya, saudaraku yang kekasih, Tuhan pengen juga kita masuk dalam kehidupan doa, terus-menerus dalam suatu kehidupan doa, yang tentunya tidak dibatasin oleh ruang, tidak dibatasi oleh waktu, tetapi setiap waktu kita bisa bersekutu dengan Dia. Saudaraku, kita bisa memiliki kehidupan doa yang penuh kuasa. Saudaraku, di halaman 31 dalam buku ini, bagaimana caranya kita memiliki kehidupan doa yang penuh kuasa? Tentu setiap doa kita adalah doa yang berkuasa. Amin. Tetapi ada sesuatu yang lain yang Tuhan berikan kepada kita untuk menjadi penolong kepada kita ketika kali kita berdoa. Karena sering sekali kita berdoa, bahkan mungkin doa-doa kita, firman Tuhan katakan tidak sempurna. Tapi Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menjadi penolong bagi kita, sehingga Dia menolong kita di dalam hal kelemahan kita, dalam hal berdoa. Sehingga, saudaraku yang kekasih, Tuhan memberikan kepada setiap kita bahasa roh untuk menolong kita di dalam kehidupan doa yang berkuasa. Saudaraku yang kekasih, kalau kita memperhatikan firman Tuhan berkata, kalau kita berdoa dalam bahasa roh, saudaraku, kalau Anda perhatikan, dalam kitab Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-26, ya, saya akan bacakan sebelumnya bagi kita ya. Kitab Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-26, berkata begini, saudaraku, ayat yang demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, tak terkatakan, tak terjangkau dengan pikiran kita. Roh itu di dalam diri kita menolong kita berdoa dalam doa dengan ungkapan hati, isi hati yang tidak bisa kita jangkau dengan pikiran kita. Makanya disebutkan dalam firman Tuhan ini, keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, yang tidak dapat kita ungkapkan dengan bahasa-bahasa akal kita. Dan yang luar biasanya, ayat yang ke-27 berkata begini, dan Allah yang menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud roh itu, ya, mengetahui maksud roh itu, bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah. Jadi setiap doa yang keluar dari bahasa roh, firman Tuhan berkata, itu doa yang sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Saudaraku yang kasih, tadi dikatakan bahwa itu dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, tak terjangkau dengan analisa kita, tak terjangkau dengan pikiran kita, Tuhan berikan rohnya. Tuhan berikan bahasa roh kepada setiap kita, orang-orang yang percaya untuk menolong kita dalam hal berdoa. Saudaraku yang kasih, dan firman Tuhan berkata, setiap kali kita berdoa dengan bahasa roh, Tuhan mengerti maksud roh itu. Dan Dia berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Saudaraku yang kekasih, jadi dia bukan berasal daripada kehendak kita sendiri lagi.
Tapi dia berasal daripada kehendak Allah yang dituangkan dengan bahasa roh kita. Anda bisa bandingkan ketika kali kita berdoa dengan bahasa akal. Bahasa akal berdasarkan apa yang berasal daripada isi hati kita. Itu bagus, itu luar biasa. Tetapi Tuhan pengen tambahkan doa yang melampaui pikiran kita. Doa yang melampaui isi hati kita yang berasal daripada kehendak Allah. Itulah sebabnya Tuhan memberikan kepada setiap kita orang-orang percaya bahasa roh, saudaraku yang kasih, untuk menolong kita untuk bersekutu intim dengan Bapa kita yang sangat baik itu, saudaraku yang kasih. Nah, firman Tuhan berkata, saudaraku yang kasih, sebenarnya kita menikmati Roh Kudus. Saya sedikit cerita, kita menikmati Roh Kudus yang generasi-generasi perjanjian lama, sahabat-sahabat kita, para nabi-nabi, mulai perjanjian lama, siapapun itu, tidak menikmati masa yang diberikan Tuhan kepada kita. Mereka tidak pernah mengalami dipenuhkan dengan Roh Kudus. Roh Kudus tinggal selama-lamanya di tengah-tengah mereka. Kecuali kita, orang-orang yang menerima kasih karunia melalui korban darah Yesus. Coba Anda perhatikan, saudaraku yang kasih. Semua nabi-nabi dulu menubuatkan tentang Yesus. Dan ketiga kali Yesus naik ke surga, sebelum Yesus naik ke surga, dia menjanjikan seorang penolong bagi kita. Firman Tuhan berkata begini, Yohanes pasal yang ke-14 ayat 16 sampai 17. Ini doa Yesus ketiga kali dia mau terangkat ke surga kepada murid-muridnya. Dia berkata begini, aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepada kamu seorang penolong yang lain. Amin. Firman Tuhan berkata, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi bukan untuk 1 minggu, bukan untuk 2 minggu, bukan untuk 1-2 tahun. Firman Tuhan berkata, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat berikutnya, siapa itu penolong? Yaitu roh kebenaran. Itulah Roh Kudus. Menyertai kita selama-lamanya. Ini yang tidak dialami nabi-nabi dulu. Nabi-nabi dulu roh Tuhan bisa undur, bisa meninggalkan mereka. Tetapi kita yang telah ditebus dengan darah yang sangat kudus, firman Tuhan berkata, rohnya tinggal di dalam diri kita selama-lamanya. Dalam segala keadaan kita, dalam segala situasi kita, Roh Kudusnya tinggal bersama-sama dengan kita selama-lamanya. Firman Tuhan ini berkata, saya lanjut. Dunia tidak dapat menerimanya ya. Sebab dunia tidak menerima, tidak melihat dia, dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Jadi Roh Kudus ini Allah udah janjikan. Roh Kudus ini firman Tuhan berkata, saat dia naik ke surga, dia akan memberikan, Bapa akan memberikan seorang penolong yang lain yang menyertai kita selama-lamanya. Apa itu? Roh Kudus. Saudaraku yang kasih, singkat kata kalau Anda perhatikan, sehingga waktu saat itu Yesus ketiga kali naik ke surga, Yesus pesan sama murid-muridnya untuk tetap tinggal di Yerusalem sampai mereka menerima janji Bapa. Apa itu janji Bapa? Roh Kudus itu untuk tinggal dalam diri mereka. Dan itulah yang kita kenal dengan hari Pentakosta, yaitu Roh Kudus dicurahkan kepada orang-orang percaya. Ketiga kali itu ada 120 orang-orang percaya kumpul di loteng Yerusalem, tepatnya setelah Yesus naik ke surga. 10 hari setelah Yesus naik ke surga, Roh Kudus itu dicurahkan kepada murid-murid Tuhan Yesus. Dan firman Tuhan berkata, ketiga kali Roh Kudus itu dicurahkan, apa yang terjadi pada mereka? Firman Tuhan berkata, mereka semuanya diberikan bahasa-bahasa yang baru sesuai dengan apa yang Roh Kudus berikan kepada mereka. Firman Tuhan berkata begini, Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang kedua berkata begini. Ya, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah itu, di mana mereka duduk. Nah, kalau Anda perhatikan,
Ayat yang berikutnya, ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Saudaraku, ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Kisah Rasul pasal yang kedua itu, ayat yang ketiga sampai yang keempat, dikatakan, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah api, nyala api yang bertebaran hingga pada mereka masing-masing. Ayat yang keempat, perhatikan. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Firman Tuhan berkata, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi Roh Kudus itu memberikan kepada mereka bahasa-bahasa yang baru. Itulah yang kita sebut dengan bahasa roh atau bahasa lidah. Saudaraku yang kekasih, Tuhan berikan kepada orang-orang yang percaya. Saudaraku yang kasih. Dan saya percaya firman Tuhan berkata, ketika kali kita meminta Roh Kudus, maka Roh Kudus pun diberikan kepada setiap kita. Mungkin Anda bertanya, Pastor, saya belum berbahasa roh. Saudaraku, mintalah. Ketika kali kamu memintanya, percayalah, itu sudah Tuhan janjikan untuk Allah berikan kepada kita, untuk Bapa berikan kepada kita, Bapa yang baik itu memberikannya kepada kita. Percayalah kalau saat kamu memintanya, kamu telah menerimanya, dan mulailah berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang Tuhan berikan itu. Mulailah mengucapkannya. Saudaraku yang kekasih, bagaimana cara memulainya? Saudaraku yang kekasih, saudaraku, cara memulainya ketiga kali Anda percaya, sama seperti ketiga kali mungkin Anda bisa bahasa Jawa. Anda juga bisa bahasa Indonesia. Kapan Anda memulai bahasa Jawanya? Ketiga kali Anda berhenti bahasa Indonesianya. Anda mulai menggunakan bahasa Jawa. Ketiga kali Anda telah memintanya kepada Tuhan, percayalah bahwa Roh Kudus itu telah diberikan, telah tinggal dalam diri kita. Amin. Roh Kudus itu telah tinggal dalam diri kita. Ya, bahkan sebelum kita berbahasa roh sekalipun, Roh Kudus telah tinggal dalam diri kita. Nah, bahasa roh, saudaraku, yang Anda minta, firman Tuhan berkata, percayalah kalau dia sudah memberikannya, mulailah berkata-kata. Bunyinya seperti apa, saudaraku yang kasih? Izinkan aja apa yang Tuhan berikan kepada Anda mulai memperkatakannya. Amin. Mulai memperkatakannya. Nah, saudaraku yang kekasih, ada banyak orang berpikir nanti tunggu gemetar, tunggu goyang-goyang dulu. No, saudaraku yang kasih. Roh Kudus itu Roh Kudus yang luar biasa, Roh Kudus yang lembut, Roh Kudus yang bisa bekerja dalam segala sesuatu. Baik Anda ketiga kali mendengarkan pelajaran ini sekalipun, selesai Anda bisa berdoa, minta kepada Bapa, Bapa, aku pengen bahasa roh itu ada dalam diriku. Percayalah saat itu Anda telah menerima bahasa roh itu, mulailah berkata-kata. Mungkin terasa asing dalam pikiran Anda. Mungkin terasa asing pada pendengaran Anda. No problem. Mulailah berkata-kata. Karena Roh Kudus itu memberikannya. Mulai berkata-kata. Anda merasa asing? Gak apa-apa. Lanjutin aja. Dan semuanya itu ada di dalam kontrol daripada Anda. Orang berkata begini, oh nanti gak terkontrol. Nanti macam-macam. Nggak begitu, saudara yang kasih. Bahasa roh itu bahasa yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, saudaraku, itu bahasa yang kita bisa kontrol. Kapan kita menggunakannya, kapan kita tidak berhenti, kapan kita mulai mengucapkannya, kapan kita berhenti. Amin, saudaraku. Demikian kita bisa dapat mempergunakan bahasa roh itu. Nah, saudaraku, tadi saya katakan, ketiga kali kita bahasa roh, itu sebenarnya Roh Kudus yang dalam diri kita sedang berdoa mempergunakan lidah kita. Amin. Jadi ada dua pribadi yang bekerja sama. Ketiga kali kita bahasa roh, ada dua pribadi yang sedang bekerja sama. Roh Kudus yang dalam diri kita berdoa, mempergunakan kita bekerja sama dengan Roh Kudus itu, dengan cara Roh Kudus itu mempergunakan lidah kita. Makanya disebut bahasa lidah, saudaraku yang kasih. Jadi lidah ini sangat penting. Lidah ini sangat berguna. Kalau Anda perhatikan, firman Tuhan berkata, kalau Anda baca kitab Yakobus di buku Anda, lidah itu seperti pengendali. Dikatakan, ilustrasinya, kapal yang besar dikendalikan dengan kemudi yang kecil. Kuda yang garang dikendalikan dengan kekang. Saudara, demikianlah lidah, firman Tuhan berkata.
Itulah sebabnya ini sangat penting sekali sehingga Tuhan memberikan kita bahasa lidah. Untuk apa? Ketika kali kita berbahasa lidah, ada segala sesuatu yang membangun diri kita terjadi. Amin. Bukan yang meruntuhkan, tapi yang membangun diri kita sedang terjadi. Ketika kali kita berbahasa roh, Dia sedang mengendalikan hidup kita untuk mengimpartasikan segala yang baik untuk tubuh kita. Amin. Amin. Karena Dia seperti kekang. Lihat saja kapal yang besar dikendalikan oleh kemudi yang kecil. Firman Tuhan berkata demikian juga lidah. Ya, jadi Tuhan berikan bahasa lidah kepada setiap kita orang-orang yang percaya. Itulah sebabnya itu hal yang sangat luar biasa sekali. Nah, firman Tuhan berkata, saudaraku, kalau Anda, saya akan baca 1 Korintus pasal yang ke-14 nih. 1 Korintus pasal 14 di buku Anda tidak ada. 1 Korintus pasal 14 ayat yang pertama berkata begini. Oke. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata, ayat yang kedua, ya. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Amin. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Firman Tuhan berkata, oleh roh, ketiga kali kita berbahasa roh, kita mengucapkan hal-hal yang rahasia. Amin. Mengucapkan hal-hal yang luar biasa, keintiman yang luar biasa, rahasia. Firman Tuhan berkata begini, ya, ayat yang keempat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Saudaraku yang kasih, ia membangun dirinya sendiri. Ketika kali kita berbahasa roh, kita sedang membangun diri kita sendiri. Saudaraku yang kasih, bayangkan ketika kali kita ngomong, ada produksi yang membangun diri kita terjadi dalam diri kita. Amin. Ada kekuatan ilahi. Ada yang mempengaruhi organ-organ tubuh kita. Dia membangun dirinya sendiri. Nah, firman Tuhan berkata, saudaraku, itulah sebabnya seperti kekang. Lidah itu seperti kekang. Tuhan berikan bahasa roh di tengah-tengah kita semuanya. Jadi saudaraku yang kekasih, indah banget. Jadi Tuhan memberikan kepada kita bahasa yang baru, bahasa roh. Firman Tuhan berkata begini, saudaraku yang kasih. Jadi ketika kali kita berdoa dengan bahasa roh, sebenarnya kita berdoa dengan tanpa batas. Amin. Karena tidak dibatasi lagi dengan pikiran kita. Melampaui itu semua. Melampaui jangkauan pikiran kita. Saudaraku yang kasih. Pernah suatu kali ketiga, saudaraku, saya sedang mengalami rasa sendiri. Ketika kali saya kali itu udah cukup lama, puluhan tahun yang lalu, saudaraku yang kasih, saya merasa seperti saya berjuang sendiri. Saya seperti melayani sendiri. Saya ingat teman-teman dari training, di mana tempat saya pernah ngikutin training, semuanya mereka pergi ada berdua-berdua, tapi cuma saya ada sendiri. Saya ada di kota Medan kali itu, saya merasa sendiri, nggak ada yang backup, nggak ada yang menopang. Ketika kali saya lemah, nggak ada yang meneguhkan. Saya merasa seperti itu. Tapi kemudian Tuhan ingatkan kepada saya, anakku, coba kau pikirkan, hari ini berapa banyak orang yang sedang berdoa dalam bahasa roh. Hari ini, saat kamu merasa seperti perasaan itu, coba kamu renungkan berapa banyak orang di dunia ini sedang berdoa dalam bahasa roh. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, banyak sekali yang tidak saya kenal, mereka sedang berdoa dalam bahasa roh. Kemudian Tuhan katakan, tahu nggak, bahwa mereka yang sedang berdoa dengan bahasa roh, sedang berdoa untuk kamu, sedang menopang kamu, sedang menjadi mitra bagi kamu. Jadi kamu nggak pernah sendiri. Itu meneguhkan saya. Mereka nggak kenal saya. Mereka berdoa melampaui pikiran mereka. Mereka mungkin nggak menyebut nama saya. Tetapi ketika kali mereka berdoa dalam bahasa roh, mereka juga berdoa untuk orang-orang kudus. Dan salah satunya adalah saya. Ketika kali Anda dan saya berdoa dengan bahasa roh, itu kita sedang berdoa melampaui batasan pemikiran,
batasan pengenalan kita akan orang-orang tertentu, batasan analisa kita tentang masalah-masalah tertentu. Saudaraku yang kekasih. Nah, kita percaya itu melampaui segala batasan kita. Saya juga pernah diteguhkan oleh Tuhan. Ketika kali saya pertama menginjakkan kaki di Batam, saya mengalami suatu tentunya masa penyesuaian. Dan penyesuaian itu sangat bagi saya nggak nyaman. Saya berada dalam posisi yang tidak nyaman, kondisi yang tidak nyaman. Ketiga kali saya ada di Batam. Dan kemudian ketiga kali saya sedang bersekutu dengan Bapak. Bapak kembali ingatkan begini. Anakku, kamu tahu nggak? Kamu banyak berdoa dalam bahasa roh ketika kali kamu ada di Medan. Dan salah satu doa bahasa rohmu itu adalah berdoa untuk apa yang sedang kau hadapin saat ini. Saudara perhatikan akan hal itu. Saya ngerti. Berarti doa saya bahasa roh berapa tahun yang lalu itu sebenarnya berdoa untuk apa yang akan saya hadapin tahun-tahun berikutnya. Luar biasa bukan? Saya nggak tahu apa yang saya hadapin tahun-tahun berikutnya. Tapi ketiga kali firman itu meneguhkan bahwa ketiga kali kita berdoa dalam bahasa roh, kita berdoa melampaui segala pikiran kita, melampaui segala pengetahuan kita, melampaui segala keterbatasan kita. Bahkan dia berdoa melampaui segala waktu yang kita bisa pikirkan di depan. Mungkin untuk anak-anak kita, bisnis, pelayanan, pekerjaan kita yang kita nggak bisa lihat untuk sesuatu yang di depan. Tapi waktu saat kita berdoa dengan bahasa roh, kita berdoa melampaui batasan. Kita sedang berdoa dengan doa yang melampaui segala keterbatasan kita. Jadi saudaraku yang kekasih, ketiga kali kita berdoa dalam bahasa roh, kita berdoa dua pribadi, bersama-sama, bekerja sama, berdoa. Siapa itu? Roh Kudus yang dalam diri kita, dan kita dengan lidah kita. Amin, saudaraku yang kekasih, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari hari ini, saudaraku yang kasih, nikmatin persekutuan yang intim dengan Tuhan, dengan bahasa roh yang Tuhan berikan kepadamu. Mari berdoa, memuji Tuhan, bahkan dengan bahasa roh kita, karena melampaui segala akal, melampaui segala pikiran kita semuanya. Tuhan memberkati semuanya, saudaraku. Shalom, mari pelajarin hal-hal apa yang Anda temukan, saudaraku, dan kemudian Anda bisa mengisi lembaran pertanyaan ini, dan Anda bisa diskusi satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati.